Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, sebelumnya di video ini saya akan mereview tentang Female Brain bab 2. Nah, di buku Female Brain bab 2 ini adalah bagian yang menarik, di mana di sini akan membahas tentang bagaimana otak gadis perempuan. Sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke teman-teman, kemarin saya lupa menjelaskan tentang buku ini terdiri dari berapa halaman. Nah, buku Female Brain ini terdiri dari 441 halaman. Baik, kita masuk di bagian 2, otak gadis remaja. Nah, poin yang paling pertama yang saya jelaskan ialah tentang drama. Nah, di buku ini menjelaskan tentang bagaimana sih otak perempuan itu yang sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang pada saat lagi proses pertumbuhan menuju remaja begitu ya kan. Di buku ini dijelaskan tentang bagaimana yang terjadi di kehidupan dan otak seorang gadis remaja. Itu ialah drama. Nah, ada sebuah kasus seperti ini. "Mah, saya betul-betul tidak bisa sekolah. Saya baru tahu kalau Brian menyukai saya. Padahal kan saya lagi punya jerawat besar dan tidak punya obat untuk menyamarkan jerawat itu." "Ya ampun, Ma, kok Mama bisa berpikir kalau saya bakal ke sekolah?" Nah, di studi kasus ini menyatakan bahwa benar-benar bukti ini adalah drama. Padahal masalah intinya itu cuma karena penampilan. Betul tidak? Ah, betul lah. Kemudian di buku ini juga Brissenden menjelaskan bahwa tahun-tahun usia remaja adalah masa yang penuh gejolak. Otak si gadis remaja itu sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa, bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya. Jadi, otaknya tengah menyingkap perintah-perintah kuno tentang cara menjadi seorang perempuan. Nah, di buku ini, tepatnya di bagian 2, Brissenden berusaha menjelaskan bahwa menurut medis, menurut dunia biologis ya, menurut ilmuwan, nah, otak mereka sedang bekerja keras untuk menata diri. Itulah yang penyebab konflik akan bertambah sering dan menjadi semakin panas selera para gadis remaja berjuang meraih kemandirian dan identitas. Jadi, pada saat remaja, perempuan itu akan merasa berpikir, siapa sih saya sebenarnya? Nah, kurang tepatnya seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi, perempuan remaja akan mengembangkan bagian-bagian diri yang paling membuat mereka menjadi perempuan, seperti kekuatan untuk berkomunikasi, membentuk ikatan sosial, mengasuh orang-orang di sekeliling mereka. Nah, jika orang tua benar-benar paham tentang perilaku dan bagaimana cara otak perempuan itu berfungsi, pasti akan benar-benar mendukung dan benar-benar akan memahami perubahan tentang gadis remaja ya. Jadi teman-teman, dari semua drama yang dilakukan oleh seorang anak perempuan di usia remaja, itu sebenarnya konflik hubungan yang membuat sistem stres seorang perempuan remaja itu bergolak. Artinya apa? Sebenarnya intinya seorang perempuan remaja itu sebenarnya dia hanya butuh disukai dan terhubung secara sosial. Nah, begitupun dengan laki-laki. Sama seperti halnya laki-laki yang mana ia butuh dihormati dan mendapat tempat yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan laki-laki. Bukan begitu? Kemudian dalam hal
bagaimana seorang perempuan menenangkan diri. Nah, ini adalah subjudul kedua setelah yang pertama tadi drama. Nah, sekarang ini adalah yang kedua. Jadi, bagaimana sih seorang perempuan remaja itu menenangkan diri? Jelaskan sebuah kasus. Nah, waktu itu seorang guru sedang mengajar dalam perbedaan otak laki-laki dan perempuan di kelas yang berisi anak usia 15 tahun. Nah, sang guru ini meminta anak perempuan dan laki-laki untuk memikirkan pernyataan yang sudah lama ingin mereka ajukan. Kemudian, tidak lama setelah itu, anak laki-laki mengacungkan tangan dan bertanya, "Bu, kenapa sih anak perempuan ke kamar mandi sama-sama?" Nah, mereka mengira jawabannya akan menyerempet pada sesuatu yang bersifat seksual. Itu pemikirannya si laki-laki. Tetapi gadis-gadis itu menjawab, perempuan di kelas ini menjawab, "Iyalah, itu satu-satunya tempat di sekolah yang bisa kami datangi untuk bicara. Tidak perlu dikatakan bahwa anak laki-laki tidak mungkin bisa membayangkan akan berkata kepada anak laki-laki lain, 'Hei, mau ke kamar mandi sama-sama?' Nah, jadi adegan ini menangkap perbedaan otak yang sangat penting antara laki-laki dan perempuan. Seperti sebelumnya yang pernah saya review di bab 1 itu tentang sirkuit untuk hubungan sosial dan verbal lebih kokoh tertata dalam otak perempuan dibanding otak laki-laki. Di buku ini juga menjelaskan tentang selain bagaimana perempuan menenangkan diri, banyak perempuan menemukan kenyamanan biologi saat saling menemani. Jadi itulah alasan kenapa sebenarnya perempuan kadang ke kamar mandi sama-sama. Tidak dalam hal yang tanda kutip ya, tapi ya ke kamar mandi itu untuk saling bercerita satu sama lain, seperti itu. Jadi, bahasa yang menjadi perekat yang menghubungkan antara perempuan satu dengan perempuan lain jika saling menemani. Maka tidaklah heran bahwa area-area verbal tertentu di otak lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Namun, tidak pula mengherankan jika perempuan umumnya lebih banyak bicara dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan dalam penelitian ini, anak perempuan rata-rata berbicara 250 kata per menit, jauh lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki yang kemampuan bicaranya hanya sekitar 125 kata per menit. Kemudian pada bagian 3, nah di buku ini juga membahas tentang bagaimana seorang perempuan remaja itu takut akan konflik. Buku ini hebatnya lagi, ia bahkan memberikan alasan secara penelitian dari benar-benar apa, hormon apa yang di dalam perempuan itu sehingga dia takut akan konflik. Kemudian apa sih alasan perempuan itu takut akan konflik, terus apa yang mendasari. Nah, buku ini membahas semua tentang hal itu secara detail. Kemudian saya akan menceritakan sebuah kasus lagi tentang bagaimana seorang perempuan itu takut akan konflik. Jadi begini, Elena sudah remaja. Elena ini sering menginap di rumah temannya, rumah sahabatnya yang bernama Phyllis. Elena menginap di rumah Phyllis hampir setiap malam, dan setiap dia tidak menginap di sana, mereka akan berbicara di telepon sampai tiba waktu tidur. Wow. Mereka merencanakan pakaian, berbicara tentang anak laki-laki yang mereka taksir, dan menonton TV bersama melalui telepon. Suatu hari, Phyllis mulai mengejek-ngejekkan seorang gadis yang tidak begitu populer di kelas. Gadis itu pernah berteman dekat dengan si Elena ini di waktu SD. Nah, kekejaman Phyllis membuat Elena merasa tidak nyaman dan marah. Tetapi saat dia menimbang akan menegur Phyllis, pikiran dan tubuhnya dibakar oleh gelombang kecemasan. Dia sadar bahwa kalaupun dia hanya memperlihatkan sedikit saja ketidaksukaannya secara langsung di muka Phyllis, akibatnya adalah pertengkaran yang akan mengakhiri persahabatan mereka.
Bukannya mengambil resiko kehilangan persahabatannya dengan Phyllis, Elena malah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Jadi, ini adalah rekaman yang terputar dalam otak setiap perempuan tatkala memikirkan konflik, meskipun hanya suatu perselisihan kecil. Jadi, otak perempuan memiliki reaksi kewaspadaan yang jauh lebih negatif terhadap konflik dan stres dalam suatu hubungan dibandingkan dengan otak laki-laki. Kalau misalkan laki-laki lebih sering menikmati konflik antar pribadi dan persaingan. Bresendin juga menjelaskan bahwa menurut penelitian, bila suatu hubungan perempuan terancam atau hilang, maka kadar beberapa senyawa kimia dalam saraf otak perempuan seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin atau hormon ikatan, akhirnya hormon stres atau kortisol yang mengambil alih. Jadi pada kondisi ini, seorang perempuan mulai merasa gelisah, kehilangan, takut ditolak, dan takut dibiarkan sendirian. Jadi itu adalah alasan baik penelitian maupun secara. Jadi begitu seorang perempuan merasa sakit hati, perubahan hormonal menghidupkan fantasi yang menakutkan bahwa hubungan itu akan berakhir. Jadi inilah penyebab dalam cerita tadi ya, inilah penyebab Elena memutuskan untuk membiarkan saja komentar jahat Phyllis tentang teman lamanya itu. Jadi dengan begitu, dia tidak perlu menghadapi resiko pertengkaran yang mungkin mengakhiri persahabatannya. Nah, dalam penelitian menurut Robert Joseph di University of Texas telah menyimpulkan bahwa harga diri laki-laki ditimbulkan oleh kemampuan mereka mempertahankan kemandirian dari orang lain. Sebaliknya, harga diri perempuan dipertahankan sebagian oleh kemampuan menjaga hubungan akrab dengan orang lain. Akibatnya, sumber stres terbesar dalam otak seorang perempuan atau gadis remaja mungkin adalah rasa takut akan kehilangan hubungan akrab serta tidak terdapatnya dukungan sosial penting yang mungkin terjadi. Pada hari tertentu, teman-teman bisa mengatakan kepada perempuan bahwa potongan pinggang celana jeansnya itu terlalu rendah, dan mungkin pada hari saat Anda menyampaikan itu dia akan mengabaikan Anda. Tapi coba katakan pada hari yang salah dalam siklusnya. Bisa saja makna yang dia tangkap adalah kalian menyebut dia perempuan jalang dan dia terlalu gemuk untuk memakai celana jeans itu, sekalipun nyatanya bukan itu yang ingin Anda katakan dan bukan itu yang Anda maksud. Nah, begitulah otaknya menafsirkan komentar Anda pada saat detik-detik menjelang PMS. Kemudian, pusat emosi seorang perempuan juga itu menjadi lebih tanggap dan tidak menentu pada saat pubertas. Nah, sistem pengendali emosi dan rangsangan di otaknya telah menumbuhkan lebih banyak lagi sel pada usia 12 tahun, tetapi sambungan-sambungannya belum sempurna. Akibatnya, perubahan suasana hati seorang perempuan remaja lebih cepat dan sangat dramatis. Dan di poin terakhir di bagian 2 ini ialah depresi seorang perempuan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa anak laki-laki dan perempuan menghadapi resiko depresi yang sama sebelum hadirnya beberapa hormon pubertas. Tetapi pada saat usia 15 tahun, anak perempuan 2 kali lebih mungkin menderita depresi. Faktor genetis mungkin juga memainkan peran dalam depresi perempuan. Jadi, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan baik dalam kata-kata atau mungkin dalam menyusun sebuah ini. Baik teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.